Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Alfarizi. Saya perwakilan Ketua Kelompok 3 Pemrograman Visual. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi yang sudah kelompok kami buat, yaitu aplikasi penggajian karyawan PT Infocom Internusa yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Adapun tugas yang kami jalankan ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas akhir proyek mata kuliah pemrograman visual yang dibimbing oleh dosen kami yang terhormat, yaitu Bapak Fauzan Natsir, Mkom. Selanjutnya, untuk anggota kelompok 3 pemrograman visual, yaitu saya Reza Alfarizi dengan NPM 1479 dan Dimas Dwi Wanansyah dengan NPM 1502, Sasna Mutiara Murti dengan NPM 1492, dan Lydia Sherinafur dengan NPM 1524, Farel Eka Pramudita dengan NPM 1541, dan Lexi Milandri dengan NPM 1536. Sebelum kita memulai cara menjalankan aplikasinya, kelompok kami di sini membuat aplikasinya menggunakan NetBeans versi 21 dan juga JDK 21, dan untuk laporannya kami menggunakan eJasper Report. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan program aplikasinya. Pertama kita run dulu aplikasinya. Oke, setelah kita berhasil di run, aplikasinya muncul from login aplikasinya. Itu berisi username dan password. Ini kita masuk sebagai admin. Nah, login sukses. Kita masuk ke dalam akunnya Dimas Dwi, yaitu berperan sebagai admin. Di sini tombol home atau fitur home-nya yaitu ada fitur check-in, check-out, absen, dan kita juga di dashboardnya mempunyai master karyawan, periode, pajak, asuransi karyawan, dan juga ada data transaksi, yaitu master transaksi, daftar absensi, reimburse, gaji, dan juga report. Kami juga ada laporan absen, laporan karyawan, gaji karyawan, hingga gaji pembayaran. Oke, yang pertama kita coba di master karyawan. Nah, setelah kita mengeklik master karyawan, muncullah seluruh karyawan yang aktif di dalam PT. Sebagai contoh, kita tambahkan karyawan baru ya. Oke. Sebagai contoh saja, nah di sini username dan password itu digunakan nanti ketika login dalam aplikasinya untuk karyawan tersebut. Oleh karena itu kita bikinkan saja username-nya sebagai contoh. Di sini dia berperan sebagai user karena dia adalah karyawan baru. Nah, kita tulis sesuai salary dia berapa. Statusnya aktif, lokasi kita pilih di head office, departemennya IT, divisi programmer. Oke, setelah itu kita save, data berhasil ditambah. Otomatis yang karyawan baru tadi kita tambahkan masuk ke dalam list seluruh karyawan yang ada di PT ini. Otomatis si Rudy ini sudah masuk ke dalam database dalam aplikasi ini. Nah, di sini juga ada fitur edit, yang dimana kita bisa mengedit juga
Misalnya kita tambahkan namanya update. Nah, otomatis data berhasil diubah. Nah, otomatis di sini juga pun berubah. Oke, setelah ditambahkan data karyawannya, coba kita login menggunakan akun user yang sudah kita bikin barusan. Kita logout, kita masukkan sebagai akun karyawan baru tadi. Login sukses. Kita masuk dalam akun Rudy Aditya sebagai user. Di sini ada tombol absennya, coba kita pencet check in. Nah, otomatis data berhasil di check in sesuai jam dan tanggalnya. Oke, selanjutnya setelah tadi sudah master karyawan, selanjutnya kita ke master periode. Di sini master periode itu bertujuan untuk periode penggajiannya, semisal periode per bulan. Contohnya di sini seperti yang sudah saya bikin, yaitu di periode bulan Mei 2025, Juni, dan juga Juli. Di sini sebagai contoh, karena ini sudah di bulan Juli, kita kan sudah membuat bulan Juli. Di sini juga ada tombol edit dan juga delete. Juga kita bisa menambahkan periode baru seperti periode Agustus 2025, start date-nya di bulan Agustus tanggal 1 hingga tanggal 31. Setelah itu kita save, data berhasil ditambah dan masuk ke list periodenya biar. Karena kita masih di bulan Juli, kita coba mengedit Agustus 2025. Misalkan kita jadi edit 2025, kita hapus edit. Nah, otomatis editnya berfungsi dan juga kita delete. Nah, berfungsi juga ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke master pajak. Sini saya menambahkan pajak penghasilan atau potongan pajak penghasilan sebesar 0,02%. Kita bisa juga menambahkan pajak penghasilan lainnya, mengedit dan juga mendelete, yang otomatis nanti akan terakumulasi dengan gaji karyawannya. Dan juga ada asuransi seperti asuransi kesehatan kelas 1, kelas 2, kelas 3, asuransi kendaraan kecelakaan. Sini kita juga bisa mengedit dan juga bisa menghapus serta bisa menambahkan yang baru, semisal asuransi kecelakaan kelas 2. Misalkan biaya preminya yaitu 200.000. Kita save, kita berhasil ditambah. Otomatis asuransi kecelakaan kelas 2 200.000 berhasil ditambah. Selanjutnya kita ke master selanjutnya, yaitu asuransi karyawan. Di sini setelah kita menambahkan master asuransi, selanjutnya asuransi karyawan ini bertujuan untuk menambahkan karyawan dengan asuransi yang tadi. Misalkan yang kita tambahkan karyawan yang tadi baru kita tambahkan yaitu Rudy, kita masukkan dia ke asuransi yang mana. Misalkan kita masukkan dia ke asuransi yang sudah baru kita bikin tadi, asuransi kelas 2. Itu kita save, data berhasil ditambah. Otomatis Rudy di departemen sebagai divisi programmer lokasi head office masuk ke kelas 2 sebesar 200.000. Oke, master data sudah selesai. Oke, selanjutnya setelah tadi kita menyelesaikan semua master data, selanjutnya kita ke master transaksi. Di sini master transaksinya ada 3. Yang pertama daftar absensi. Nah, di sini di transaksi daftar absensi itu muncul seluruh data absen karyawan, dari nama karyawannya, tanggal absen, check-in-nya, dan juga check-out-nya. Semuanya sudah terdata di sini.
Misalkan contoh, karyawan yang tadi kita buat tadi, yaitu Rudy, sudah check in dan check out. Nah, kita bisa memfilter atau mencarinya, entah itu di hari ini, di hari sebelumnya, bulan ini, bulan kemarin, bulan yang lalu bisa. Contoh, di hari yang tadi, di hari ini, kita akan melihat apakah, dan kita bisa milih karyawannya. Tadi kita milih karyawan baru di Aditya, kita cari, nah muncul tanggal absennya serta check in, check out, semuanya lengkap, mau dari tanggal dan juga waktunya. Oke, ini juga bisa memfilter selama 1 bulan. Misalkan di bulan Juni kemarin, kita filter dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Sekarang kita filter semua karyawan, akan muncul. Jadi inilah karyawan yang absen di bulan Juni dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Itu tertera di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke master transaksi yang kedua, yaitu reimburse. Di sini gunanya reimburse itu adalah berfungsi untuk karyawan yang ingin mengajukan keperluan mendesak atau mendadak untuk keperluan perusahaan atau PT, yang dimana ia akan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu, yang nantinya bisa diganti oleh uang perusahaan ketika ia gajian. Nantinya akan masuk ke dalam slip gaji karyawan tersebut. Sebagai contoh, seperti karyawan ini yang sudah saya tambahkan, ia beberapa mengajukan reimburse seperti ini. Nama karyawan Fauzan, ia mengajukan reimburse sebesar 50.000, yaitu dengan deskripsi uang makan. Coba kita contoh, kita tambah reimburse baru menggunakan karyawan yang baru kita tambahkan. Misal ini nomor reimburse-nya, pemohon dengan nama karyawan baru tadi Rudy Aditya, kita tambah dengan deskripsi semisalkan uang bensin mobil dengan jumlah 300.000. 300.000. Oke. Setelah itu kita tambahkan, data berhasil ditambah. Nah, otomatis si karyawan Rudy Aditya itu masuk ke dalam data reimburse yang mengajukan senilai 300.000 dengan deskripsi uang bensin mobil, yang nantinya akan di ACC dan akan masuk ke slip gaji karyawan tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di master transaksi gaji. Di master transaksi gaji ini kita bisa melihat seluruh gaji karyawan secara detail. Misalkan kita ingin melihat di periode Juli, kita bisa memfilter, ingin mencari data gaji karyawan yang mana. Kita ambil karyawan yang baru kita tambahkan, itu Rudy Aditya, periodenya bulan Juli, bulan ini kita cari. Nah, di sini ia masuk nama karyawan Rudy periode Juli, pendapatan dia 5 juta, dan detailnya bisa kita lihat juga. Nah, di sini semuanya akan masuk yang tadi sudah kita tambahkan. Gaji pokoknya dia 5 juta, lemburnya 0 karena tidak ada lembur. Absennya dia sudah absen 1 kali absen yang tadi sudah kita praktekkan, check in check out. Nah, itu setiap absen itu bernilai 50.000, dan ini otomatis pembayaran BPJS kesehatan di setiap karyawannya yaitu terkena 50.000. Pajak penghasilan yang tadi ada di master data pajak yang saya tambahkan 0,02% masuk dan akan berkurang gajinya senilai 100.000. Dan reimburse yang tadi sudah diajukan oleh
karyawan Rudi Aditya ini, yaitu dengan bensin mobil senilai 300.000 otomatis bertambah dan diganti oleh uang perusahaan 300.000. Asuransi yang sudah tadi kita tambahkan di master asuransi karyawan, yaitu si karyawan ini kita tambahkan asuransi kecelakaan kelas 2 yaitu senilai 200.000, maka otomatis terpotong. Oke, masa transaksi sudah selesai. Selanjutnya kita ke laporan atau report. Di sini kita ada 5 laporan. Yang pertama laporan absen. Di sini laporan absen itu kita bisa melihat seluruh data laporan absen karyawan. Di sini juga kita bisa melihat memfilter per hari ini atau 1 bulan atau juga di bulan lalu kita bisa memfilternya. Misalkan kita mau memfilter di bulan Juni dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Kita show. Nah, di bulan Juni itu dari tanggal 1 sampai 31 itu terdapat beberapa karyawan yang check-in. Dan tanggalnya pun terlihat sangat detail, check-innya, jamnya, dan juga check-outnya. Nah, ketika kita ingin mencetak laporan ini di bulan Juni, siapa saja yang absen, kita bisa mencet print. Nah, otomatis ia akan muncul laporan print absen karyawan. Sini tertera seluruh karyawan yang absen di bulan Juni. Oke, selanjutnya yaitu laporan karyawan. Laporan karyawan ini yaitu data seluruh karyawan yang ada di PT Intercom Internusa ini. Jadi kita bisa men-search, mencari karyawannya. Misalkan karyawan yang baru tadi itu namanya Rudi, kita cari. Nah, otomatis dia akan muncul karyawan bernama Rudi Aditya dan semuanya sudah lengkap. Ada ID karyawan, gaji, departemen, divisi, kantor, alamat. Jika kita ingin mencetak karyawan ini, kita bisa memprint. Ini perorangan alias per karyawan, 1 orang. Jika ingin mencetak seluruh karyawan yang ada di PT ini, kita bisa mencetaknya juga. Nah, ini kan sudah terkumpul seluruh karyawan di PT Intercom Internusa. Kita ingin mencetak seluruh karyawan, itu bisa. Nah, di sini tertera seluruh laporan data karyawan di PT Intercom Internusa. Oke, seluruhnya sudah masuk ke dalam cetak laporan data karyawan. Itu saja. Selanjutnya yaitu kita masuk ke laporan yang ketiga, yaitu laporan gaji karyawan. Laporan gaji karyawan ini yaitu data seluruh gaji karyawan yang ada di PT Intercom Internusa ini. Kita bisa memfilter per periode. Nah, misalkan kita mau ke periode di bulan ini, bulan Juli, kita cari. Nah, muncul seluruh data gaji karyawan di bulan Juli, periode Juli. Nah, di sini kita bisa mencetak seluruh laporan gaji karyawan di bulan Juli. Nah, otomatis akan muncul laporan pembayaran gaji seluruh karyawan di bulan Juli. Semua sudah detail, ada total pendapatannya dan pengurangannya serta gaji bersihnya. Oke, selanjutnya yaitu laporan yang keempat, laporan detail gaji. Laporan detail gaji ini itu sama saja seperti slip gaji per karyawan, yang nantinya akan muncul secara detail gaji karyawan tersebut dengan slip gaji ini. Kita pilih periodenya, periode bulan Juli. Karyawannya
kita ambil karyawan yang kita tambahkan tadi, lalu di edit ya, kita lihat show, bisa kita langsung print. Nah, otomatis ia akan mencetak slip gaji karyawan yang sudah kita pilih dan juga sesuai periodenya, yaitu Juli. Karyawan Rudi Aditya dan gaji karyawan dia yaitu sebesar 5 juta gaji pokoknya. Di sini ada lembur, absen, BPJS dan pajak. Nah, itu adalah laporan detail gaji. Setelah itu kita masuk ke laporan terakhir, yaitu laporan pembayaran. Di sini laporan pembayaran itu yaitu laporan gaji, pajak, asuransi, BPJS, reimburse, dan juga asuransi karyawan. Misalkan kita pilih laporan gaji kredit Juli. Dia akan muncul seluruh laporannya. Laporan pajak per bulan Juli, kita print. Dia akan muncul laporan pembayaran pajak seluruh karyawan PT Komando Trinusa di bulan Juli. Oke, sudah. Selanjutnya laporan asuransi di periode bulan Juli. Ini dia laporan karyawan yang menggunakan asuransi kendaraan, kesehatan, dan juga kecelakaan. Selanjutnya ada laporan BPJS, pembayaran BPJS di periode bulan Juli. Laporan pembayaran BPJS di periode bulan Juli yaitu semua karyawan yang menggunakan BPJS itu dikenain persentase 1%. Oke, selanjutnya yaitu laporan pembayaran reimburse di bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini yang mengajukan reimburse ini cuma ada satu karyawan saja, yaitu Rudi Aditya, yang tadi kita masukkan data reimburse-nya dengan deskripsi untuk uang bensin mobil senilai 300.000. Karena di bulan Juli ini baru ia saja yang mengajukan reimburse. Kalau kita pilih di bulan Juni, pasti. Nah, di bulan Juni ini ada beberapa orang, 7 orang yang sudah mengajukan reimburse. Selanjutnya yaitu yang terakhir, laporan pembayaran asuransi karyawan. Kita print. Nah, di sini muncul semua laporan asuransi karyawan di PT Infocom Mitra Nusa, seperti asuransi kesehatan, kendaraan, dan juga kecelakaan. Oke, itu tadi semua laporan report sudah selesai. Dan juga alhamdulillah berarti seluruh master data, master transaksi, dan juga master report itu berfungsi dan bisa dijalankan. Oke, menurut saya itu saja yang bisa saya jelaskan cara pengoperasian, cara menjalankan aplikasi penggajian karyawan yang sudah kelompok kami buat. Bila ada yang kurang jelas atau teman-teman ingin tanya langsung, bisa mengontak saya melalui email yang nanti saya akan taruh di deskripsi. Oke, itu saja. Dan juga sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fauzan sebagai dosen pembimbing mata kuliah pemrograman visual kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih, dan juga semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.